catatan waktu, melainkan pada fragmen drama yang melibatkan dua pembalap dengan tensi yang mencapai titik didih. Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Alvaro Carpe dari Spanyol kini resmi terjebak dalam pusaran konflik yang diprediksi akan mengubah peta persaingan Moto3 musim 2026. Untuk memahami mengapa Alvaro Carpe sampai melakukan aksi nekat menyikut Veda Ega, kita harus kembali memutar rekaman memori ke seri Brazil. Saat itu, sebuah sejarah besar tercipta bagi dunia balap motor Indonesia. Veda Ega Pratama yang datang sebagai rookie secara mengejutkan memberikan tekanan luar biasa kepada para pembalap papan atas dunia. Alvaro Carpe yang merupakan pembalap tuan rumah dengan reputasi besar, merasa berada di atas angin saat itu. Di lap-lap terakhir, Carpe berada di posisi ketiga, sebuah posisi aman untuk menapaki podium di depan pendukungnya sendiri. Namun, Veda Ega memiliki rencana lain yang jauh lebih berani. Dengan manuver yang sangat bersih namun mematikan, Veda menusuk dari sisi dalam tikungan terakhir dan melakukan overtake yang membuat Carpe terlempar keluar dari zona podium. Veda berhasil mencuri posisi ketiga, sementara Carpe harus menelan pil pahit finish di posisi keempat yang sangat memalukan. Sejak sesi latihan bebas pertama dimulai, atmosfer di paddock sudah terasa sangat berat dan penuh ketegangan. Terlihat jelas ada persaingan luar biasa setiap kali motor mereka berada di area lintasan yang sama. Veda Ega tampil sangat dominan sejak menit-menit awal sesi dimulai, seolah tidak peduli dengan tekanan mental yang coba dibangun oleh kubu lawan. Veda melibas setiap tikungan dengan sangat rapi, melakukan pengereman terlambat yang sangat efisien, dan terus memperbaiki catatan waktunya hingga menembus jajaran pembalap tercepat. Gaya balap Veda yang tenang namun agresif seolah kembali menjadi teror bagi mentalitas Alvaro Carpe yang mulai goyah. Carpe yang merasa harus membuktikan diri di depan publik Spanyol justru tampak kesulitan menyamai ritme balap sang bocah Wonosari yang tampil sangat konsisten sepanjang sesi. Puncaknya terjadi ketika sesi FP1 mulai memasuki fase krusial di 10 menit terakhir. Veda Ega yang sedang membangun ritme terbaiknya untuk mencatatkan waktu tercepat, kembali berada tepat di belakang Alvaro Carpe. Dengan ketenangan yang luar biasa, Veda melihat ada celah sempit di salah satu tikungan teknis Jerez yang sangat menuntut presisi. Tanpa ragu, Veda melakukan manuver overtake yang hampir identik dengan apa yang ia lakukan di Brazil. Ia masuk dengan kecepatan tinggi, mengambil jalur dalam dengan sangat akurat, dan meninggalkan Carpe terpaku di belakangnya. Namun, reaksi yang ditunjukkan Carpe kali ini sungguh di luar dugaan dan sangat tidak sportif. Frustrasi karena kembali disalip oleh pembalap yang sama di kandangnya sendiri, emosi Carpe meledak secara liar. Saat motor mereka sejajar, Carpe terlihat dengan sengaja mengayunkan sikutnya ke arah Veda Ega, sebuah aksi yang sangat membahayakan keselamatan. Komentator internasional yang menyaksikan momen tersebut secara langsung tidak bisa menyembunyikan amarah mereka di ruang siaran. Suara mereka meninggi, mengecam tindakan Alvaro Carpe yang dianggap sangat memalukan dan tidak mencerminkan sportivitas sebagai atlet kelas dunia. Ini gila, ini benar-benar gila. Kita sedang melihat sesi latihan bebas, bukan perang pribadi yang membahayakan nyawa, teriak salah satu komentator dengan nada penuh amukan. Mereka melihat dengan sangat jelas melalui tayangan ulang lambat bahwa aksi tersebut bukan merupakan ketidaksengajaan atau kontak balap biasa. Itu adalah sebuah tindakan yang didorong oleh ego yang terluka parah dan keinginan gelap untuk membalas dendam atas kekalahan memalukan di Brazil. Kecaman juga mengalir deras dari berbagai jurnalis balap senior yang menilai bahwa tindakan Carpe telah menodai kesucian kompetisi Moto3 yang seharusnya menjadi ajang unjuk bakat. Seketika setelah insiden itu, dunia balap internasional langsung gempar dan media sosial dipenuhi dengan potongan video sikutan Carpe yang viral. Banyak pengamat menilai bahwa Alvaro Carpe secara mental telah kalah telak karena tidak mampu mengelola tekanan saat menghadapi talenta sehebat Veda Ega Pratama. Di sisi lain, Veda justru menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan di luar usianya sebagai seorang pendatang baru. Meskipun baru saja mendapatkan perlakuan kasar yang bisa saja mencelakainya, Veda tetap fokus pada tugasnya di lintasan. Ia tidak terpancing sedikit pun untuk membalas dengan cara yang sama kotornya di atas motor. Veda justru memberikan jawaban terbaik dengan terus memacu motor Hondanya dan mencatatkan waktu yang tetap kompetitif di putaran-putaran berikutnya. Sikap dingin dan profesional Veda ini seolah ingin mengirimkan pesan bahwa balasan terbaik bagi seorang pecundang adalah dengan prestasi.
Aksi sikutan Carpe ini sebenarnya merupakan sinyal kuat bahwa persaingan antara dirinya dan Veda Ega telah berubah menjadi perang mental yang sangat destruktif. Carpe tampak ingin mengirimkan pesan intimidasi yang keras kepada Veda agar pembalap Indonesia itu merasa takut saat berada di lintasan. Namun, taktik intimidasi murahan ini justru menjadi bumerang yang mempermalukan diri Carpe sendiri di mata dunia. Alih-alih terlihat kuat, Carpe justru terlihat lemah dan putus asa karena tidak mampu mengalahkan Veda secara sportif lewat kecepatan murni. Publik internasional kini justru memberikan simpati besar kepada Veda dan mulai memberikan label negatif kepada Carpe sebagai pembalap yang emosional dan tidak stabil. Di paddock Jerez, desas-desus mengenai sanksi berat pun mulai bermunculan, membuat posisi Carpe semakin terpojok di tengah usahanya untuk bangkit dari bayang-bayang kegagalan masa lalu yang terus menghantuinya. Pertanyaannya sekarang yang paling mendesak adalah, apakah Race Direction akan memberikan sanksi tegas atas aksi provokatif yang dilakukan oleh Alvaro Carpe? Dalam regulasi balap motor internasional, tindakan yang membahayakan pembalap lain secara sengaja adalah pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi. Publik kini menunggu keadilan ditegakkan agar sportivitas di kelas Moto3 tetap terjaga kesuciannya. Sanksi yang mungkin dijatuhkan bisa sangat beragam, mulai dari pengurangan poin klasemen, penalti posisi start, hingga larangan mengikuti balapan di seri berikutnya. Tindakan tegas dari otoritas balap sangat diperlukan untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi pembalap yang berani membawa sentimen pribadi ke dalam sirkuit. Keadilan bagi Veda Ega bukan hanya soal hukuman bagi Carpe, tapi soal integritas kejuaraan dunia itu sendiri agar tetap dihormati oleh jutaan penggemar otomotif secara global di seluruh dunia. Bagi Veda Ega Pratama, insiden sikutan haram di Jerez ini hanyalah satu lagi ujian mental dalam perjalanannya yang masih sangat panjang menuju puncak MotoGP. Jika di Brazil ia berhasil membuktikan kecepatannya dengan mencuri podium, maka di Jerez ia berhasil menunjukkan ketangguhan mentalnya menghadapi serangan fisik dari lawan yang frustrasi. Ketangguhan mental seperti inilah yang biasanya dimiliki oleh para calon juara dunia di masa depan. Veda tidak hanya memiliki bakat dalam mengendalikan motor, tapi ia juga memiliki kontrol emosi yang sangat stabil di bawah tekanan ekstrem yang diberikan lawan. Masa depan pembalap muda Indonesia ini diprediksi akan sangat cerah karena ia mampu melewati berbagai rintangan dengan kepala dingin. Dukungan dari masyarakat Indonesia pun semakin solid, memberikan energi tambahan bagi sang roket Wonosari untuk terus terbang tinggi dan membungkam setiap keraguan lewat aksi-aksi gemilangnya. Tragedi di Jerez ini memberikan pelajaran berharga bagi seluruh insan otomotif dunia. Balapan adalah tentang kecepatan, teknik, dan strategi yang matang, bukan tentang siapa yang paling keras menyikut saat ia kalah cepat di tikungan. Alvaro Carpe harus segera belajar bahwa dendam yang dibawa ke dalam sirkuit hanya akan menjadi beban berat yang menghambat kecepatannya sendiri dan merusak karirnya di masa depan. Drama di Jerez ini akan terus dikenang sebagai bukti bahwa di balik gemerlapnya piala dan podium, ada ego yang terkadang meledak di tikungan tajam. Mari kita terus kawal perjuangan Veda Ega Pratama dan berharap keadilan segera ditegakkan di atas aspal Spanyol demi menjaga sportivitas. Jangan biarkan ego sesaat merusak indahnya persaingan, karena balap motor sejati adalah soal kehormatan hingga garis finish dilewati. Sampai jumpa di laporan berikutnya, tetap kritis, tetap jeli, dan salam otomotif Nusantara.